Halo semuanya, ada aku di sini Rita. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang Desa Bengkala. Kenapa aku bahas Desa Bengkala? Karena menurut aku ya, desa ini adalah salah satu desa yang unik dan istimewa di Provinsi Bali. Kalau kita mendengar kata Bali, itu pasti udah nggak asing nih di telinga teman-teman. Karena kalau misalnya Bali itu udah terkenal sama banyaknya keberagaman, banyaknya adat istiadat, tradisi, kebudayaan, dikenal dengan masyarakatnya yang ramah, terus dikenal juga pantai di Bali ya, itu banyak sekali dan masih banyak banget keberagaman yang ada di Provinsi Bali. Ya salah satunya adalah Desa Bengkala ini. Kenapa sih aku itu bilang Desa Bengkala ini adalah salah satu desa yang unik dan istimewa di Provinsi Bali? Karena di Desa Bengkala ini ada banyak komunitas tunarungu wicara atau ada banyak masyarakatnya yang tuli dan bisu. Menurut informasi yang aku baca, itu ada sekitar 2% penduduk dari Desa Bengkala yang terlahir dengan kondisi tuli dan bisu. Dan gak ada catatan sejarah tentang kapan dan mengapa terjadinya warga yang mengalami kebisuan di desa tersebut. Tapi menurut dongeng dari masyarakat setempat itu mengatakan kalau munculnya warga yang mengalami kebisuan karena adanya dua kelompok warga yang bertentangan atau berselisih. Nah, kenapa sih mereka itu bertentangan? Karena mereka punya keyakinan yang berbeda atau mereka itu tidak satu visi misi lah istilahnya ya. Karena ada satu kelompok warga yang dia itu ingin menyembah salah satu dewa. Tapi ada kelompok warga yang lain atau kelompok warga yang lagi satunya, dia tuh nggak mau gitu untuk menyembah dewa tersebut. Jadilah pertentangan atau perselisihan. Nah, warga yang menentang ini, dia memutuskan untuk pergi dari desa dan membawa emas. Hingga akhirnya kelompok warga yang menyembah dewa ini mendengarkan rencana kepergian dari kelompok tersebut dan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi kelompok warga yang menentang ini dia nggak menghiraukan sautan dan panggilan dari kelompok warga yang satunya lagi. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya konflik. Jadi kelompok warga yang menyembah dewa ini dia tuh marah, kenapa sautan sama panggilan itu nggak didengar gitu. Nah, disanalah mereka dikutuk supaya tidak bisa mendengar dan berbicara. Dan konon warga bisu yang tinggal di Desa Bengkala itu merupakan keturunan dari warga yang dikutuk dari cerita dongeng yang tadi. Dengan kondisi itu, jadi di desa ini sudah ada sekolah luar biasa untuk mempelajari bahasa isyarat supaya bisa berkomunikasi gitu antar masyarakat di Desa Bengkala. Menariknya, pengunjung yang datang di Desa Bengkala itu bisa belajar dengan warga yang tuli dan bisu supaya bisa mempelajari bahasa isyarat mereka. Uniknya, Desa Bengkala ini mempunyai kesenian yang sudah terkenal di mancanegara, yaitu tari Janger Kolo. Perbedaan tari Janger Kolo ini adalah seluruh penarinya merupakan warga desa yang tuli dan bisu. Warga desa yang tuli dan bisu ini dia tuh nggak dikucilkan atau didiskriminasi. Bahkan posisi mereka itu sejajar dengan warga yang tidak tuli dan bisu. Bahkan warga dengan penyandang disabilitas itu diberikan kebebasan untuk ikut bergotong royong atau kerja bakti hingga kewajiban untuk membayar iuran untuk keperluan keagamaan. Desa Bengkala sering dikatakan sebagai desa kolo, walaupun jumlah warga yang tuli dan bisu itu lebih sedikit daripada warga yang tidak tuli dan bisu. Jadi warga yang ada di Desa Bengkala itu nggak semuanya tuli dan bisu, hanya beberapa saja yang mengalami kondisi itu. Dan yang wajib kita contoh, semua kegiatan dan proses komunikasi dari Desa Bengkala ini itu berjalan dengan baik, saling menghormati dan saling menghargai. Oke, sekian video dari aku. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Dadah!